Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Bayun Kurniawan. Bapak mengajar fisika di SMA Albana Denpasar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah induksi elektromagnetik. Dan bagian yang lebih detailnya adalah pengaplikasian alat induksi elektromagnetik. Oke, ada dua alatnya sebenarnya. Yang pertama adalah generator dan yang kedua adalah transformator atau trafo kita sebutnya biasanya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah transformator atau trafo tersebut. Apa sih fungsinya gitu? Sebelum kita bahas gitu ya. Kalian harus tahu dulu fungsinya. Jadi transformator itu fungsinya adalah menyalurkan energi listrik tentunya, ke tegangan yang lebih tinggi atau tegangan yang lebih rendah. Nah, untuk jelasnya nanti kita bahas di slide nanti ya. Nah, kita masuk ke slide. Coba tampilin dulu ya. Oke, nah ini gambarnya. Ini gambar imajinasinya ya. Transformator jadi transformer gitu. Hampir sama namanya tapi beda fungsinya. Oke, lanjut. Jadi ada 3 bahasan yang kita bahas hari ini adalah pengertian yang pertama, yang kedua materi, dan yang ketiga ada contoh soal. Pengertiannya dulu kita masuk. Oke, ini bentuknya ya. Ini bentuk dari transformator tersebut dan yang sebelahnya adalah simbol dari transformator. Pengertiannya sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan voltase pada arus AC atau bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Itu untuk pengertiannya. Dan yang kedua kita bahas materinya. Jadi ini gambar bentuk dari transformator. Jadi ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Di tiap kumparan ada 3 variabel yang menentukan. Jadi variabel pertama adalah tegangan, baik di primer maupun sekunder. Variabel kedua adalah jumlah lilitannya, atau banyak lilitan pada primer dan sekunder. Dan variabel yang ketiga adalah arus pada primer dan sekunder. Oke. Lanjut masuk ke persamaan ya. Jadi persamaan yang kita pakai adalah Vp atau tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Dari sini, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa jumlah tegangan itu berbanding lurus dengan jumlah lilitannya, tapi berbanding terbalik dengan jumlah arusnya. Gitu ya. Bisa dilihat primernya di atas untuk tegangan dan lilitan, jumlah lilitan, tapi sekundernya di atas untuk arusnya. Jadi dia berbanding terbalik sendiri. Tuh. Yang kedua kita masuk ke jenisnya. Jadi ada 2 jenis seperti yang Bapak bilang tadi. Fungsi dari transformator adalah menyalurkan energi listrik ke tegangan yang lebih tinggi dan ke tegangan yang lebih rendah. Tuh. Nah, ada 2, jadi step up dan step down. Kalau step up adalah dia menaikkan tegangan fungsinya. Bisa dilihat dari cirinya ya. Cirinya step up dia tegangan primernya lebih rendah daripada tegangan sekundernya. Makanya kenapa? Jadi kalau kita di step up nanti di tegangan primer itu lebih rendah daripada tegangan sekunder dan jumlah lilitannya juga lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Tapi di harusnya terbalik. Di arus pada step up arus primer pada step up lebih tinggi daripada arus sekunder. Tuh. Contoh dari step up ini apa? Yang bisa kita pakai di rumah adalah kulkas, televisi dia menggunakan transformator jenis step up gitu. Nah, yang kedua adalah step down. Step down sendiri adalah kebalikan dari step up. Jadi dia menurunkan tegangannya dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Nah, bisa dilihat dari cirinya. Di ciri step up tegangan primernya lebih besar. Dan juga begitu juga dengan jumlah lilitannya. Jumlah lilitan pada step down itu lebih besar pada jumlah lilitan pada sekunder. Tapi berbanding terbalik dengan arusnya, sesuai dengan rumusnya ya. Arus primer lebih kecil pada pada step down. Arus primernya lebih kecil daripada arus sekunder. Nah, apa contoh dari transformator step up? Yang paling gampang adalah charger HP, charger laptop itu menggunakan transformator step down. Oke, lanjut ke yang ketiga, efisiensi transformator. Efisiensinya sendiri adalah
daya sekunder per daya primer. Jadi daya yang keluar dibagi dengan daya yang masuk. Jadi diingat-ingat, sekunder itu keluar, primer itu masuk. Jadi daya yang keluar atau daya sekunder per daya primer dikali dengan 100%, karena hasil dari efisiensi adalah persentase. Nah, bisa kita ubah juga dayanya menjadi V kali I. Oke, tegangan dikali arus. Oke, setelah semua selesai, kita bahas tentang contoh soalnya sekarang. Nah, ada soal di sini. Perhatikan gambar trafo berikut. Jadi ada ada lambang arusnya itu adalah primer dan yang sebelahnya adalah sekunder. Di situ terdapat tegangan sebesar 200 volt dan arus pada primernya adalah 50 mA. Sedangkan arus pada sekundernya adalah 0,4 ampere. Nah, pada soal ini disebutkan apabila efisiensi trafonya 60%, berapa perbandingan jumlah lilitan primer dengan sekunder. Jadi kita harus mencari lilitan primer dan sekundernya dari efisiensi tersebut. Sebelum kita bahas dulu ya. Pertama, kita pilih dulu apa yang diketahui dan apa yang akan kita cari. Oke. Yang diketahui di sini adalah berbesar dulu. Yang diketahui adalah tegangan primernya adalah 200 volt. Oke, pindah dulu biar kelihatan. Arus primernya 50 mA, kita ubah jadi ampere, jadi 0,05 ampere. Arus sekundernya 0,4 ampere dan efisiensinya 60%. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekunder. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari dulu nilai tegangan pada kumparan sekunder, karena tegangan sekundernya belum ketemu, tapi baru tegangan primer yang sudah ketemu. Nah, kita masuk ke rumusnya. Kalau tadi di awal rumusnya adalah efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Nah, dayanya kita ubah jadi V kali I. Tegangan dikali arus. Oke. Tegangannya sekunder yang kita cari, arus sekundernya 0,4, tegangan primernya 200, dan arus primernya 0,05. Oke, kita masukkan efisiensinya 60%. Oke, lanjut ke bawahnya, baris ketiga, kita dapat 0,6 sama dengan 0,4 tegangan sekunder per 10. Oke, jadi kita dapat tegangan sekundernya adalah 15 volt. Oke, setelah kita dapat tegangan sekundernya, selanjutnya kita cari jumlah kumparan primer dan sekundernya. Di sini jumlah kumparannya, kita bisa pakai perbandingan tadi ya, perbandingan tegangan dan kumparan. Untuk tegangannya sendiri 200 volt per 15 ampere sama dengan jumlah kumparan per jumlah kumparan primer dan jumlah kumparan sekunder. Jadi kita dapat jumlah kumparan primer sama dengan 40 dan jumlah kumparan sekundernya 3. Oke. Dari sini kita dapatkan hasilnya dengan efisiensi 60%, kita dapat jumlah lilitan primer yang 40 dan jumlah lilitan sekundernya 3. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada yang tanyakan, kita buka nanti, suatu hari nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.